Oke, ada kabar besar nih di dunia pendidikan Indonesia. Sebentar lagi bakal ada sistem penilaian baru yang namanya Tes Kemampuan Akademik atau TKA. Sebenarnya, apa sih tes ini? Kenapa harus ada sekarang? Dan yang paling penting, apa dampaknya buat masa depan para siswa? Yuk kita bedah bareng-bareng. Kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar dulu ya. Coba deh bayangin, di seluruh Indonesia ini kan ada ribuan sekolah. Masing-masing punya standar penilaiannya sendiri-sendiri. Nah, pertanyaannya, gimana caranya kita bisa membandingkan siswa dari sekolah A dan sekolah B secara adil dan objektif? Ini dia tantangan utamanya. Tantangan inilah yang membawa kita ke sebuah pertanyaan besar tentang keadilan dalam evaluasi pendidikan. Sebenarnya ini bukan masalah baru, tapi jawabannya terus berkembang seiring waktu. Kalau kita lihat nilai-nilai di rapor, biasanya kan bagus-bagus semua ya. Distribusinya itu cenderung numpuk di nilai yang tinggi. Jadi kalau dilihat di atas kertas, kelihatannya banyak banget siswa yang nilainya sangat baik. Seolah-olah ya, hampir semua siswa itu udah jago-jago di sekolahnya masing-masing. Nah, ceritanya jadi beda banget pas kita bandingin sama hasil tes yang standarnya sama untuk semua, kayak ujian nasional zaman dulu atau asesmen nasional sekarang. Di sini, kita baru lihat sebaran nilai yang lebih beragam membentuk kurva lonceng yang wajar. Jadi ada semacam gap kredibilitas gitu antara nilai dari sekolah sama hasil tes standar. Kesenjangan inilah yang coba dijembatani oleh pemerintah. Solusinya, sebuah instrumen baru yang diberi nama Tes Kemampuan Akademik atau TKA. Jadi, TKA itu apa sih sebenarnya? Gampangnya gini, ini adalah sebuah tes yang standarnya sama buat semua, dilaksanakan pakai komputer, dan tujuannya adalah buat dapat data yang objektif soal kemampuan akademik setiap siswa. Ingat ya, ini bukan buat nilai sekolahnya, tapi buat ngukur prestasi siswanya secara individu. Tentu aja, begitu dengar kata tes nasional, banyak dari kita yang langsung kebayang ujian nasional yang penuh tekanan itu kan? Nah, pertanyaan besarnya, apa TKA ini cuma ujian nasional yang ganti nama aja? Coba kita lihat. Nah, ini dia perbedaan yang paling penting. Ujian nasional itu penentu kelulusan. Kalau gagal UN, ya artinya nggak lulus sekolah. Beda banget sama TKA, yang sama sekali bukan penentu kelulusan. Fungsi utamanya itu sebagai alat bantu seleksi ke jenjang pendidikan berikutnya dan untuk perbaikan kualitas belajar. Oke, biar makin jelas, kita bedah tabel ini ya. Coba fokus ke kolom tujuan utama. UN itu buat nentuin kelulusan, sementara asesmen nasional atau AN itu buat evaluasi sistem sekolah. Nah, TKA ini beda lagi, tujuannya buat seleksi individu. Pesertanya juga beda. UN itu wajib buat semua. AN cuma sampel, sedangkan TKA ini sifatnya opsional, cuma buat yang mau daftar aja. Dan yang paling penting, lihat baris konsekuensi. Gagal UN, nggak lulus sekolah. Kalau TKA, nggak ikut TKA cuma berarti kamu nggak punya sertifikatnya buat seleksi. Kelulusan kamu dari sekolah sama sekali nggak keganggu. Oke, jadi sekarang kita udah paham ya kalau TK itu bukan UN versi baru. Terus, gimana teknis pelaksanaannya? Aturan mainnya kayak apa? Yuk kita lihat. Buat jenjang SMA dan sederajat, ada 3 mata pelajaran inti yang wajib diuji. Bahasa Indonesia, Matematika, dan Bahasa Inggris. Nah, yang menarik nih, selain 3 mapel itu, siswa bisa milih 2 mata pelajaran tambahan sesuai minat atau keahlian mereka. Pilihan ini penting banget loh. Artinya, siswa bisa nunjukin kekuatan mereka di bidang yang emang mereka kuasai. Entah itu fisika, ekonomi, sosiologi, atau bahkan bahasa lain. Ini bikin tesnya jadi lebih relevan sama jalur karir dan jurusan kuliah yang mereka incar. Jangan lupa dicatat tanggalnya. Implementasi TKA ini bakal dimulai November 2025 buat siswa SMA/SMK. Kenapa November? Sengaja biar hasilnya siap dipakai buat pendaftaran seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP. Nah, buat jenjang SMP dan SD, TKA-nya akan dilaksanakan sekitar bulan Maret sampai April 2026. Nah, ini nih bagian yang paling penting. Jadi, apa dampak nyatanya TKA buat masa depan siswa? Gimana tes ini bakal bener-bener ngubah keadaan? Ini dia poin kuncinya. Buat jalur seleksi masuk perguruan tinggi negeri berdasarkan prestasi atau SNBP, yang selama ini kan cuma ngandelin nilai rapor, hasil TK ini nanti bakal berfungsi sebagai validator. Maksudnya, nilai TKA akan dipakai buat ngeverifikasi dan ngasih konteks yang objektif terhadap nilai rapor yang diajukan siswa. Jadi tujuannya itu bukan buat menggantikan nilai rapor, tapi justru buat melengkapinya.
Dengan menggabungkan data dari rapor yang nunjukin kinerja siswa selama bertahun-tahun, sama skor TKA yang standarnya nasional, harapannya proses seleksi jadi lebih adil, objektif, dan transparan buat semua calon mahasiswa. Biar saya tegaskan sekali lagi ya supaya nggak ada keraguan, kelulusan kamu, baik itu dari SD, SMP, maupun SMA, itu 100% ditentukan oleh sekolah. TKA ini alat bantu eksternal buat seleksi dan pemetaan, sama sekali bukan penentu kelulusan. Jadi kita kembali ke pertanyaan awal. Dengan adanya TKA, sebuah alat ukur yang standar, opsional, dan nggak menentukan kelulusan, apakah kita akhirnya akan mendapatkan sistem seleksi yang lebih adil dan objektif? Tentu hanya waktu yang bisa menjawab, tapi ini jelas sebuah langkah besar ke arah sana. Terima kasih sudah menyimak.